Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Bila Gusti. Oke gengs, kali ini kita masih bahas tentang kasus pembunuhan. Nah, kasus pembunuhan kali ini dialami oleh serangkaian persahabatan yang berujung kepada kematian. Nah, seperti yang dialami oleh Skylar Nice, gadis asal Wayne, Pennsylvania, Amerika Serikat. Nah gengs, gadis berusia 16 tahun ini dibunuh oleh dua orang sahabatnya sendiri pada tahun 2012 yang lalu. Nah gengs, sebelum lanjut ke pembahasan, please banget jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Nah gengs, seperti yang diinformasikan bahwa Skylar Nice ini adalah seorang gadis remaja yang bisa dibilang cemerlang dan rajin banget untuk ke sekolah. Nah gengs, dan dia juga memiliki kehidupan sosial yang begitu aktif di lingkungannya, dan kadang-kadang nih dia juga sering banget mengunggah pemikiran-pemikirannya ke media sosial. Tapi gengs, pada tanggal 6 Juli 2012 dia pergi keluar secara diam-diam nih tanpa sepengetahuan orang tuanya, bertemu dengan kedua orang sahabatnya, yaitu Sheila Eddy dan Rachel Solve. Nah geng, semenjak dia keluar bersama dua orang sahabatnya ini, Skylar Nice nggak pernah kembali lagi ke rumahnya. Nah gengs, mereka bertiga ini ternyata bersahabatan dan bisa dibilang sahabatan ini udah cukup lama gitu gengs. Dan ternyata gengs, mereka juga bersekolah di satu sekolah yang sama, yaitu di University High School di utara Morgantown, yaitu di daerah Virginia Barat. Nah gengs, Skylar Nice sama si Sheila Eddy ini udah berteman cukup sangat lama, yaitu sejak mereka berusia 8 tahun. Tapi kalau sama yang sahabat yang satu lagi nih, sama si Rachel Solve, mereka itu sahabatan ketika pertama kali masuk di University High School tersebut. Nah kalau ibarat kayak di film itu nih, mereka bertiga ini kayak persahabatan bagaikan kepompong, nggak bakal bisa dipisahkan. Nah di awal-awal mereka bersahabatan ya kayak layaknya persahabatan biasa-biasa aja gengs. Mereka hangout bareng-bareng, mereka nonton bareng-bareng, mereka kumpul-kumpul bareng, mereka gila-gilaan bareng, dan nggak ada keanehan sama sekali. Tapi gengs, dibalik kehappyan mereka, keceriaan mereka yang kalau dilihat mereka ini kayak bagaikan kepompong ini yang bisa terpisahkan, tetap aja gengs, dibalik semua itu mereka ternyata mempunyai perbedaan-perbedaan yang menyebabkan malapetaka kepada Skylar Nice. Nah gengs, pembunuhan ini berawal ketika ketiga sahabat ini ternyata mempunyai ketegangan dan keselisihan paham. Seperti yang dituliskan sama si Skylar Nice ini gengs, dia kayak nyinggung-nyinggung gitu. Dan dia bikin status di Twitter yang isinya itu, kalau misalkan di bahasa Indonesia ini gengs, kurang lebih dasar lo tuh munafik, dan tentu aja lu bodoh jika kalau lu pikir gue nggak bakal tahu. Nah terus si Skylar Nice juga dia nyinggung-nyinggung lagi gengs. Nah dia nulis lagi, "Too bad my friends are having lives without me." Nah sayang sekali teman-teman gue senang-senang sendiri tanpa gue. Nah gitu katanya gengs, dia nyindir dua sahabatnya ini. Nah geng, si Skylar Nice ini mikirnya kalau si Rachel sama si Sheila ini, mereka di belakang si Skylar ini ternyata mempunyai hubungan yang sangat erat dan menyampingkan si Skylar Nice ini. Nah gengs, menurut info dari teman-teman sekelasnya, ternyata si Skylar Nice sama si Sheila Eddy ini ternyata suka banget berantem kalau di kelas ini. Jadi mereka ini kayak terpecah gitu gengs. Nah gengs, setelah mereka ribut berselisih paham itu, dan beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Juli 2012, Skylar dilaporkan telah menghilang dari rumahnya. Nah pada awalnya gengs, orang tua Skylar Nice ini nggak percaya nih kalau anaknya ini benar-benar kabur dari rumahnya, karena barang-barang dia, peralatan dia itu masih ada di rumahnya. Jadi orang tua itu kayak mikir, ya nggak mungkin lah anak gue kabur sedangkan barang-barang semuanya itu masih ada di rumah, kayak charger, kayak peralatan buat mandi, atau baju-baju dia itu masih lengkap di rumahnya. Dan akhirnya gengs, mereka melihat melalui rekaman CCTV bahwa Skylar Nice ini keluar pada pukul 12.30 malam yang dijemput oleh kedua sahabatnya, yaitu Sheila dan Rachel. Nah semenjak kepergian mereka itu,
dikabarkan bahwa Skylar nggak pernah pulang-pulang lagi ke rumahnya. Nah gengs, karena si Skylar Nis ini nggak ketemu, dia hilang, entah kemana nggak ada jejaknya, akhirnya semua orang ini mencari dia gitu gengs. Nah guys, nampaknya si Sheila Eddy ini dia ikut bantu geng, ikut bantu mencari si Skylar Nis yang hilang ini kemana. Nah si Sheila Eddy ini geng, di sini tuh dia pura-pura nggak tahu nih, nggak tahu kalau si Skylar Nis ini hilang. Sementara geng, si Rachel ini dia dibilangin, katanya sih diinfoin kalau dia itu lagi pergi liburan musim panas. Jadi dia nih, si Rachel ini nggak ikut bantu nyariin. Lalu gengs, karena si Skylar Nis ini nggak ketemu, akhirnya muncullah rumor bahwa si Skylar Nis ini pergi ke sebuah pesta heroin dan akhirnya dia overdosis lalu meninggal. Dan katanya gengs, ada yang bilang nih ke penyidik bahwa mayat si Skylar Nis ini dibuang karena dia overdosis. Tapi gengs, polisi setempat nggak langsung percaya aja kalau si Skylar Nis ini dia meninggal akibat overdosis. Akhirnya polisi setempat ini terus menyelidiki kemana hilangnya si Skylar Nis ini. Nah gengs, untungnya ada media sosial. Nah akibat media sosial ini juga polisi bisa dengan mudah melacak dan gimana kehilangan si Skylar Nis ini. Ternyata sehari sebelum si Skylar Nis ini hilang, dia sempet juga gengs bikin status di Twitter. Nah isinya itu, "Sick of being at fucking home. Thanks friends, love hanging out with you all too." Terus dia bikin status lagi juga gengs, katanya, "You doing shit like that is why I can never completely trust you." Nah kayaknya gengs, si Skylar ini dia itu aktif banget di sosial media, sering banget bikin status. Nah ini juga mempermudah kepolisian untuk menyelidiki kemana dia hilang ini. Nah dari status-status si Skylar Nis inilah akhirnya polisi bisa menyimpulkan bahwa ada ketegangan dan keretakan di antara tiga sahabat ini. Dan seorang penyidik di sana pun sangat meyakini bahwa hilangnya Skylar Nis ini diakibatkan oleh dua sahabatnya, yaitu Sheila dan juga Rachel. Nah akhirnya gengs, pihak penyidik ini terus-terusan mewawancarai dan integrasi si Rachel sama si Sheila. Dan akhirnya gengs, penyidik ini sadar bahwa mobil yang ditumpangi oleh Skylar ini ternyata mobil miliknya si Sheila Eddy ini. Tapi si Sheila sama si Rachel ini dia ngebohong geng, katanya dia ini nggak pergi sama si Skylar Nis. Padahal di rekaman CCTV itu kelihatan banget gengs bahwa mobil itu adalah mobil miliknya si Sheila. Tapi gengs, terus-terusan nih penyelidik ini menemukan bukti baru bahwa dalang dari semuanya ini adalah Sheila sama si Rachel ini. Nah guys, mungkin karena dihantui rasa bersalah dan juga hidup dia kayak nggak aman gitu, si Rachel ini gengs, dia depresi sampai kedua orang tuanya ini sama si Rachel ini dipukulin sampai suka teriak-teriak nggak jelas gitu. Nah semuanya berawal dari ketika si ibu Rachel ini nelfon ke 911 bahwa anak ini mengganggu depresi yang bener-bener nggak bisa ditolong lagi. Nah akhirnya setelah si Rachel ini dibawalah sama polisi, dia akhirnya mengakui bahwa yang membunuh Skylar Nis adalah Rachel dan juga Sheila. Dan ternyata gengs, pembunuhan ini bukan dilakukan secara nggak sengaja, tapi ternyata sudah direncanakan oleh si Sheila dan si Rachel ini. Dan awalnya gengs, ternyata mereka ini mau ngebunuh si Skylar Nis ini di kelas sainsnya. Tapi ternyata pembunuhan itu gagal karena si Rachel Soft ini dia harus pergi ke sebuah perkemahan. Nah akhirnya diundurlah rencana pembunuhan ini. Lalu ketika waktu yang tepat nih, akhirnya si Rachel sama si Sheila ini melakukan aksinya. Ternyata gengs, mereka ini niat banget buat ngebunuh si Skylar Nis ini. Nah mereka ini bawa skop, bawa juga pisau, bawa juga alat kebersihan buat ngebersihin nanti si mayatnya ini. Bener-bener terniat banget gengs mereka berdua ini. Nah akhirnya mereka mengeksekusilah pembunuhan berencana ini. Mereka menjemput ke rumahnya si Skylar Nis ini dengan alasan untuk bersenang-senang dan ingin kayak meminta maaf gitu. Nyata gengs, si Skylar Nis ini dibawa nih ke sebuah daerah kayak perhutanan gitu, daerah Pennsylvania. Nah mikirnya si Skylar Nis ini, mereka ini mau happy-happy, mau ngisep heroin atau apalah gitu. Dan si Skylar Nis ini nggak berpikiran negatif gengs, nggak mikirin apa-apa. Nah ketika si Rachel ngitung 1, 2,
3 akhirnya ditusuklah si Skylar Nis ini. Dan akhirnya nih si Skylar Nis ini dia teriak, terus katanya sempet kabur juga. Tapi pas dia kabur ini langsunglah kakinya itu dia tusuk gengs pakai pisau lagi sampai akhirnya dia jatuh nggak berdaya. Dan langsung lagi gengs mereka ditusuk lagi, ditusuk lagi si Skylar Nis ini sampai bener-bener nggak berdaya dan sampai nyawanya melayang. Nah ketika si Rachel sama Stella ini ngebunuh si Skylar Nis yang nusuk-nusuk gitu gengs, si Skylar Nis ini sempet ngomong ke mereka berdua, why? Akhirnya pada awal Januari 2013 penyidik membawa si Rachel sama si Stella ini ke daerah perhutanan tadi nih. Dan ketika olah TKP ini, mereka ini gengs, si penyidik ini susah menemukan dimana mayat si Skylar Nis ini karena si Stella sama Rachel juga mereka lupa nih dimana mereka ngebuang mayatnya. Dan waktu itu keadaannya memang lagi turun salju, jadi benar-benar susah untuk mencari mayatnya. Tapi karena yang namanya penyidik polisi, akhirnya mereka berhasil menemukan mayat si Skylar Nis ini. Nah akhirnya gengs, pada tanggal 13 Maretnya polisi berhasil menyingkap dan mengumumkan bahwa itu adalah mayatnya Skylar Nis. Akhirnya setelah penyelidikan terungkap bahwa terdakwa dari kasus pembunuhan ini adalah dua sahabatnya sendiri, yaitu Sheila Eddy dan juga Rachel Sof, dan mereka dijatuhi hukuman masing-masing, yaitu si Sheila Eddy dijatuhi hukuman dengan penjara seumur hidup atau ketika dia sudah menjalani masa tahanannya 15 tahun bisa berubah atau bahkan bebas bersyarat. Sedangkan si Sheila Eddy ini hanya menerima hukuman penjara yaitu selama 30 tahun karena dianggap lebih ringan, yaitu membantu pembunuhan ini. Dan setelah mereka dihukum dan dibawa ke pengadilan, tetapi ayah dari Skylar Nis ini gak terima kalau dari terdakwa ini hanya diberi hukuman kayak gitu doang. Karena bagi keluarganya hukuman yang diterima oleh si Rachel sama si Sheila ini gak setimpal dengan hilangnya nyawa anak mereka. Oh gengs, itulah kisah dari persahabatan yang berujung kepada maut. Oh gengs, thanks udah tonton video ini. Tapi sebelum kita udahan, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya.